Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Aku Galang sebagai tutor. Dan aku Siva sebagai writer yang akan menemani kalian di ruang belajar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai stoikiometri larutan dan juga termodinamika. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Ini merupakan materi pertemuan ke tes. Jadi langsung saja pengertian termodinamika. Jadi termodinamika ini adalah ilmu tentang perubahan antar kalor dan bentuk energi lainnya. Dan mereka memperhatikan hal dan proses. Dalam termodinamika ada yang disebut dengan sistem. Yang pertama itu ada sistem terbuka. Pada sistem terbuka itu terjadi perpindahan massa dan energi. Contohnya ya, sebagai contoh. Pada gelas, di sini misalkan ada air panas nih. Nah, kalau ini kan terbuka ya. Di sini itu bisa terjadi perpindahan massa. Di sini mungkin perpindahan massanya itu terjadi karena adanya zat-zat lain yang masuk. Misalkan debu ataupun apapun ya, itu kan bisa masuk ke dalam gelas ini. Dan juga energinya itu berpindah. Kalau misalkan kalian perhatikan ini nanti, misalkan ini kopi panas, lama kelamaan itu bakal jadi dingin kan. Nah itu tuh karena terjadi perpindahan kalor atau energi. Terus yang kedua itu adalah sistem tertutup. Kalau sistem tertutup itu contohnya adalah botol ya, botol air minum gitu kan, botol air minum. Tapi ini tertutup. Nah, di sini kan kalau kita tutup ya, itu kan nggak bisa masuk tuh zat-zat eh, seperti debu ataupun apapun itu, sehingga di sini masanya itu atau ya masanya itu tetap gitu, tetapi energinya itu tetap bisa keluar masuk gitu. Makanya yang tadinya mungkin kalau misalkan kalian punya botol gitu ya, dimasukin air panas terus ditutup, lama kelamaan bakal jadi dingin karena itu terjadi perpindahan energi ataupun kalor. Kemudian ada juga yang namanya sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini contohnya adalah termos ya, untuk menyimpan air panas itu merupakan contoh sistem terisolasi. Itu tidak terjadi perpindahan eh, zat ya ataupun kalor. Jadi kalau kita masukin air panas ke dalam termos, itu kan air panasnya bisa awet gitu ya, meskipun memang lama kelamaan itu bakal jadi dingin juga, karena sebenarnya termos itu bukan sistem yang benar-benar terisolasi gitu. Untuk sistem yang benar-benar terisolasi itu biasanya ada di pabrik-pabrik kilang minyak sih, ada itu sistem terisolasi, dan itu pun sebenarnya pasti ada celah gitu. Nah, untuk sistem terisolasi yang sempurna itu adalah alam semesta gitu. Nah, itu alam semesta itu merupakan sistem yang terisolasi secara sempurna. Kemudian perubahan energi. Yang pertama itu proses eksotermik. Eksotermik adalah sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi sistem ke lingkungan gitu ya kalornya. Nah, kemudian kalau endotermik itu kebalikannya, yaitu sistem menyerap kalor dari lingkungan. Kalau ada prosesnya, proses eksotermik itu pasti akan panas gitu. Misalkan em, kita bakar kayu gitu kan. Nah, itu akan terasa panas kan. Nah, itu adalah contoh proses eksotermik. Kalau proses endotermik itu em, proses endotermik itu contohnya adalah kalau kita punya es gitu ya. Es terus ditaruh di ruangan, nah itu nanti kalornya itu dari lingkungan akan diserap oleh sistem. Sehingga lama-lama kelamaan es itu akan jadi mencair gitu. Suhunya akan jadi sama dengan suhu ruangan. Itu adalah proses endotermik. Kemudian fungsi keadaan. Fungsi keadaan adalah sifat-sifat yang ditentukan oleh keadaan sistem, tidak bergantung cara keadaan diperoleh. Jadi
kalau misalkan fungsi keadaan ini kita hanya melihat awal dan akhirnya aja gitu. Misalkan delta, contohnya adalah delta eh, energi kinetik ya. Nah, kita hanya melihat energi kinetik akhir karena F dikurang energi kinetik awal gitu tanpa memperhatikan prosesnya. Seperti itu. Kemudian ada hukum termodinamika satu. Ini itu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, di mana perpindahan energi tidak membuat perubahan energi pada semesta. Jadi intinya adalah kita tidak bisa menciptakan energi ataupun memusnahkan, tetapi kita bisa berubah dari satu energi ke energi yang lain. Itu adalah hukum termodinamika satu. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat ya, delta E sistem tambah delta E lingkungan itu sama dengan nol gitu. Sini tidak terbentuk energi yang baru tapi nol. Pada reaksi ektotermik, delta E em, produk itu minus delta E reaktan kan. Ini sebenarnya cuma ini sih, cuma apa? Perubahan energi. Terus nanti ya pada proses ekstermik ini energi energi akhirnya itu lebih lebih kecil ya. Energi energi di produk itu lebih kecil dibandingkan energi yang di reaktan. Sehingga nanti deltanya itu akan lebih kecil daripada nol atau minus gitu ya. Ini eksotermik. Itu minus. Nah, kalau misalkan endotermik tadi endotermik itu kebalikannya. Delta R itu plus gitu. Nah, ini ada sih. Ini bentuk persamaan yang pertama itu adalah delta U sama dengan Q plus W ya. Di mana Q itu adalah kalor dan W itu adalah kerja. Dan U itu adalah perubahan energi dalam. Q yang yang plus itu adalah sistem menyerap kalor. Kalau sistem menyerap kalor itu berarti adalah endotherm ya. Nah, kalau misalkan Q-nya bernilai negatif itu artinya sistem melepas kalor atau exotherm. Nah, kalau W-nya itu plus, itu artinya sistem dikenai kerja. Sistem dikenai kerja. Ini bukan ya, sistem dikenai kerja. Kalau misalkan delta W-nya itu adalah minus, itu artinya sistem melakukan kerja. Ya. Nah, rumus W itu adalah min P delta V, di mana P ini adalah tekanan, delta V ini adalah perubahan volume. Atau delta V sama dengan volume akhir dikurang volume awal. Nah, kemudian kalor itu sama dengan MCT delta T. Atau biasa orang nyebut itu Q macet ya. Q ini adalah kalor, M adalah massa zat, C adalah kalor jenis, T adalah perubahan suhu. Nah, untuk kalorimeter bom, delta U diukur dalam V tetap. Kan kalau misalkan di kalorimeter bom itu V-nya tetap ya. Sehingga W min P delta V itu sama dengan 0. Karena kan perubahan volumenya kan gak ada kan. Volume akhir sama volume awalnya itu sama-sama sama kan. Berarti nanti delta delta V-nya itu sama dengan 0. Sehingga nanti W-nya itu sama dengan 0 gitu. Kemudian delta U sama dengan Q pada V tetap. Sama dengan kalori reaksi pada volume tetap. Jadi pada volume tetap delta U sama dengan Q. Q. Kalori yang dilepaskan oleh reaksi menaikkan air dan suhu bom mengaduk dan bagian dari kilometer. Nah, ini rumusnya ya. Berarti delta itu adalah ini.
kalau misalkan tadi kan delta U itu sama dengan QV ya. Nah, ini di sini QV plus Q air plus Q bom. Berarti kalau misalkan sama dengan nol. Berarti kalau misalkan nyari QV itu sama dengan min Q air min Q bom. Nah, Q air itu rumusnya adalah massa air dikali kalori jenis zat air dikali delta T. Kemudian kalau uh, kalor bom itu sama dengan kalor jenis bom dikali delta T. Nanti ini ditambah ini ya. Ini kan hasilnya nanti kalau misalkan minus nih, ini minus. Terus eh, baru nanti bisa ketemu CV-nya berapa. Ini belum tentu minus ya hasilnya. Nanti ya bisa plus bisa minus gitu. Tapi nanti kalian gunain rumus ini aja sih untuk nyari delta U kalorimeter bom tersebut. Nah, kemudian. Nah, pada tekanan tetap delta H itu sama dengan Q. Kalau tadi pada volume tetap delta U yang sama dengan Q, sekarang pada tekanan tetap delta H yang sama dengan Q. Sehingga delta H itu sama dengan delta U ditambah eh, V delta V. Nah, V delta V ini itu diturunin dari ini. Ini kan Q sama dengan delta H sama dengan um, QP kan. Nah, kita tahu bahwasanya tadi di awal itu delta U sama dengan Q plus W. Sehingga Q sama sama dengan U plus min P delta V. Sorry. Q sama dengan U plus V P delta V. Nanti dapat hasil lah. Rumus kayak gini. Nah, delta V di sini kita bisa um, ubah gitu kan. Dari rumus PV-NRT ya. PV-NRT. Nah, kita ubah PV-nya ini gunakan NRT. Jadi, nanti hasilnya adalah delta H sama dengan delta U ditambah delta N G, delta N gas RT. Di mana delta N ini adalah koefisien gas produk dikurang koefisien gas reaktan. Sebagai contoh misalkan pada H2 ditambah O2 sama O2 sama dengan menjadi eh, H2O. Ini anggap aja gas, airnya dalam bentuk gas, ini gas, ini gas. Nah, nanti delta N-nya itu sama dengan di sini kan di produk itu koefisien eh, gasnya itu satu ya, H2O saja. Berarti satu dikurang. Nah, ini di sini ada satu, di sini ada setengah, berarti satu satu plus setengah ya, dikurang satu plus satu setengah, satu per dua. Nanti hasilnya berarti ya sekitar minus satu per dua untuk delta N. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada hubungan-hubungan yang melibatkan delta H. Delta yang pertama, delta H adalah merupakan besaran ekstensif. Jadi delta H itu bergantung pada jumlah zat. Ya. Di sini kan ada ini kan ada rumus eh, delta H sama dengan delta O plus delta NG kali RT. Nah, kalau misalkan jumlah zatnya semakin banyak gitu, nanti deltanya itu bahkan semakin besar gitu. Kemudian delta H akan berubah bila tanda reaksi berbalik. Maksudnya adalah ketika ini saya hapus saja ya. Misalkan
yang B ini. Misalkan 2H2O ditambah O2 menjadi 2. Misalkan ini adalah delta H-nya itu, ini kan berarti delta HF ya, delta pembentukan. Berarti nanti deltanya itu mungkin akan bernilai positif misalnya, atau negatif deh. Nah, misalkan 2 kilojoule. Nah, kalau misalkan reaksinya kita balik jadi 2H2O menjadi 2H2 ditambah O2, itu nanti delta H-nya bakal dibalik juga jadi minus 2 kilojoule. Delta H dari persamaan kimia keseluruhan dapat dihitung menggunakan data entalpi dari dua atau lebih persamaan kimia. Ini ada contohnya. Nah, di sini ya contohnya. Ini merupakan hukum Hess. Jadi ini kan kita mau menghitung dari reaksi ini ke sini itu berapa. Itu bisa menggunakan menambahkan reaksi. Ini kan kalau misalnya kita lihat ini searah ya. Ini ke sini, terus ini ke sini. Itu kan dia searah ya. Berarti nanti untuk mencari ini A, ini B, ini C. Untuk mencari A, delta H dari A menuju C itu tinggal ditambahin delta H AB plus delta H BC gitu. Ini contohnya di sini ya. Ini yang A kan. 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO ditambah O2. Delta H-nya itu adalah minus 22 kilojoule. Kemudian ditambah lagi 2CO2, 2CO2, 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2. Kan delta H3 ya. Ini minus 56. Nah, kalau misalkan kita eliminasi nih persamaannya, kita coret senyawa yang ada di kedua sisi. Di sini senyawa yang ada di kedua sisi itu adalah, nah ini ya, 2CO. 2CO itu kan ada di produk nih. Tapi dia di reaktan juga ada, makanya kita eliminasi. Nah, terus O2 juga sama ya, O2 juga ada di sini. 2. Nah, tersisa nanti 2C ditambah 2O2. Ini kan yang ini ya, menjadi 2CO2 yang ini. Nanti delta H-nya itu adalah delta H yang tadi, yang ini, delta H2 nih, ditambah delta H3. Ini dapat. Nah, kemudian entalpi pembentukan standar molar delta HF ya. Delta H, delta H itu perubahan delta H secara keseluruhan itu sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Jadi misalkan ada contoh soal nih. Itu contoh soal kayak gitu. Di mana si produknya itu adalah isi reaktannya itu adalah Fe2O3 kan. Fe2O3 ini delta um, ini delta H sama dengan ini reaktan. Ini reaktannya segini. Ini delta H sama dengan nah, kemudian di produknya ada 2 Fe2 Fe3O4 itu delta H-nya sama dengan minus 112. Ini 1 ya. Nah, di sini kan ada 3 nih. Oh ya, di sini juga ada O2. Nah, kalau O2 itu merupakan unsur bebas ya. Unsur bebas itu kayak yang ada di alam aja. Kayak misalkan O2, H2, N2. Jadi senyawa yang terdiri dari satu unsur saja. O2, H2, N2, nah itu unsur bebas. Untuk unsur bebas itu delta H-nya bernilai 0 ya. Delta HF-nya bernilai 0. Gitu ya. Jadi di sini makanya delta H
HF untuk O2 ini gak usah kita tulisin karena bernilai 0. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan berarti untuk mencari delta H reaksi yang ini itu adalah delta H. Ini kan rumusnya koefisien kali delta H produk ya. Koefisien dari si produk itu kan 2 nih, 2 Fe34 kan. Berarti 2 kali delta HF FeO34 Fe3O4 minus, kasih kurung aja, minus 3 kali delta HF Fe2O3. Sehingga ini kan 2 dikali minus delta HF Fe2O3 itu 823 kilojoule ya, minus 3 kali minus berapa nih? Minus 1,1,1,120 kJ. Nanti tinggal di aja ya. 2 kali. Kebalik ya. Sorry, sorry. Kebalik ini bukan. Ini kan sorry, sorry. Harusnya kan delta HFCFE 3O4 itu ini ya 112. Ini 1120. Ini minus 823. Nanti dapat hasil itu 229. 229 kilojoule.